Halo teman-teman, kembali lagi bersama Mandiri Channel 17. Dan pada kesempatan kali ini aku akan mengupload seputar roti bakar ya. Tapi kali ini aku akan berbeda. Yaitu saya akan menjelaskan pertanyaan dari komentar teman-teman ya. Jadi di sini saya akan jawab satu persatu yang ditanyakan teman-teman biar kita saling sharing-sharing ilmu lah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Mandiri Channel 17. Dan pada kesempatan kali ini aku akan mengupload seputar roti bakar ya. Tapi kali ini aku akan berbeda. Yaitu saya akan menjelaskan pertanyaan dari komentar teman-teman ya. Jadi di sini saya akan jawab satu persatu yang ditanyakan teman-teman biar kita saling sharing-sharing ilmu lah. Ini menurut saya bagaimana, pendapat saya bagaimana. Nah, jadi kali ini saya akan membahas satu persatu pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Om Dimas. Om Dimas ini pertanyaannya, Bang, ini roti bakar ini kan teksturnya empuk, lembut gitu. Tapi kok punya abang ini rotinya teksturnya kayak terlihat kokoh. Nah, mari kita jelaskan di video berikut ya. Tekstur roti bakar itu seperti apa? Mari kita lihat bersama-sama. Aku ini membuat video setelah jualan ya. Ini roti tinggal 2. Alhamdulillah. Ini saya membuat videonya ketika saya sudah tutup jualan atau sebelum jualan biasanya. Jadi untuk tekstur roti bakar itu benar, teksturnya itu empuk, lembut lah. Jadi seperti ini teman-teman. Tapi ini kenapa rotinya loh terlihat kokoh ya? Dan saat saya mengiris pun roti ini terlihat enak, terlihat keras, terlihat kokoh gitu. Bahkan tidak terlihat, sangat sekali tidak terlihat empuk dan lembut. Tapi aslinya itu lembut dan empuk. Mari kita lihat yang diiris ya. Ini yang belum diiris. Biar teman-teman tahu tekstur dalamnya roti bakar itu seperti apa juga. Jadi tekstur untuk dalaman roti bakar ini nih. Ini sangat ya, saya tidak memakai sarung tangan. Saya pakai sarung tangan aja ya, teman-teman. Nah, jadi untuk roti bakar sendiri teksturnya itu empuk dan lembut. Tapi ini terlihat kok. Kita pencet. Coba kita pencet. Ini sangat empuk, lembut. Ini sangat. Nah, roti ini empuk dan lembut ya, teman-teman. Nah, ini aslinya tidak kokoh, teman-teman. Coba kita lihat ya. Kita uji lah, roti bakar ini empuk dan tidak kokoh aslinya. Ya empuk, lembut, tapi dilihat ya kokoh, tapi nyatanya tidak kokoh. Ya bingung lah menjelaskannya gimana. Ya kita kasih pembuktian aja lah. Ini roti bakarnya sangat empuk dan lembut. Ini roti ini akan saya tekan ke bawah. Jika roti ini lembut, empuk, dia akan kembali ke posisi normalnya. Berarti ngembangnya juga bagus, teksturnya juga bagus, empuk, lembut. Buat roti bakar ya, nanti dimakan ya pasti dalamnya itu lembut. Nah, roti ini sudah saya penyet. Lalu saya biarkan. Dia akan kembali di posisi semula. Roti ini empuk. Nah, roti ini tidak keras dan tidak, ya itu tadi.
Kalau ini roti ini keras, biasanya ini rotinya kalau ditekan seperti ini, dia udah tidak bisa kembali ke posisi semula. Rotinya ngembangnya juga berarti kurang lembut, dalamnya kurang. Nah, kalau ini nih nanti dalamnya seperti ini ya teman-teman. Dalamnya. Pori-porinya juga sedikit. Lah, bisa dilihat teksturnya. Kalau tekstur roti bakarnya bagus, pori-porinya sedikit seperti ini. Kalau berpori-pori, lubang-lubang semakin banyak, itu biasanya kurang bagus, berarti adonannya kurang padat biasanya. Itu menurut saya ya. Ini saya menjawab pertanyaan dari Om Dimas, teksturnya atau tangan saya yang itu ini menurut saya aja, roti saya itu empuk, teksturnya juga lembut. Bener kok abang, bener Om Dimas, ini bener, tekstur yang sebenarnya roti bakar itu empuk dan lembut. Kita lihat satu lagi ya, penyet teman-teman, tapi pasti kembali ke posisi awal. Nah, ini sangat lembut ini, makanya nanti motongnya ini saya pakai pisau yang sangat tajam ya. Walaupun nggak pisau khusus roti, teman-teman bisa menggunakan pisau dapur atau pisau lainnya, yang penting itu tajam. Kenapa? Kalau pisaunya tumpul, nanti itu kita potong ini akan membutuhkan tekanan, roti ini akan penyet, nanti jadinya di dalamnya itu berserabut, gak bisa halus kayak gini teman-teman. Terima kasih ya teman-teman, itu jawaban dari saya mengenai pertanyaan Om Dimas. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari Om Adi. Bang, ini wajannya kok bisa kilap terus? Nah, mari kita beri penjelasan sedikit lah, kenapa wajan ini bisa kilap terus. Mari kita lihat bersama-sama. Ini saya setelah jualan ya teman-teman. Nah, ini wajan saya gini nih lah, kilap terus. Dan yang ini terkena sisa-sisa selai atau susu, kalau manis terkena panas kan lengket. Nah, ini gimana cara menggilapannya itu menggunakan ini loh teman-teman, yang buat cuci piring tapi yang kasar itu, yang buat wajan tuh. Kalau di sini namanya gerenjeng, kayak besi-besi gitu loh. Lah, itu nanti kan ini teksturnya kasar itu. Lah, teman-teman memakai sabun, terserah sabun apa itu, sabun cuci piring apapun itu, setelah itu gosok menggunakan gerenjeng itu, yang besi-besi itu loh, yang kalau di sini nyebutnya gerenjeng. Lah, itu teman-teman gosokkan setelah digosok itu, dan cukup bersih ya, cukup gelap ya teman-teman. Lah, selanjutnya teman-teman memberikan ini aqua. Loh, aqua kok warnanya kuning bang? Ya bukan lah bang, ini bukan aqua ya, ini tempatnya aja aqua, tapi di dalamnya ini minyak. Ini bukan aqua teman-teman, ini minyak. Minyak goreng lah teman-teman. Nah, itu minyak. Nah, setelah teman-teman bersihkan wajan itu kering, pastikan ini nanti setelah dicuci wajannya kering ya teman-teman, kenakan kipas, kenakan angin, terserah, pokoknya pastikan kering. Setelah itu beri minyak, setelah itu dilap pakai tisu, jangan terlalu bersih-bersih, sisakan minyak sedikit-sedikit lah. Nah, itu tadi buat ngelap minyaknya tadi di wajan sampai rata lah. Habis itu biarin setiap hari begitu teman-teman. Jadi wajan ini terlumuri minyak, jadi tetap gilap. Jadi tetap gilap. Tapi wajannya tetap ini teman-teman, kayak ada bekas goresan tapi ya nggak apa-apa. Tapi terlihat bagus. Walaupun telat gores-goresan tetap bagus. Terus saya akan menjawab pertanyaan dari Om Brian. Om Brian ini memberi pertanyaan
tiramisunya pakai apa bang? Ini menurut saya aja, tapi ya selera ya, selera masing-masing, selera orang di sekitar sukanya itu, selainya itu gimana rasanya kan. Setiap merek itu berbeda. Kadang ada di kota saya ini sukanya merek ini, di kota abang sukanya merek ini, kan lidah setiap orang kan berbeda-beda. Kalau ini saya sendiri ya teman-teman, saya sendiri ini ini menggunakan tiramisu apa teman-teman, coba tebak ini teksturnya. Tekstur dari tiramisunya ini kelihatan teman-teman, ada bintik-bintik halus, kelihatan nggak teman-teman? Nah ini ada bintik-bintik halus kayak apa ya, luwak white coffee lah. Ini rasanya itu kayak cappuccino, kayak kopi lah, kayak kopi-kopian gitu. Nah terus mereknya apa bang, merek selai tiramisu ini? Menurut saya yang enak ya pakai ini, Elmer Glaze. Ini teman-teman, aduh ini tempatnya sudah disobek. Ini saya pakai Elmer. Ini kurang lebih berapa kilo saya lupa teman-teman. Saya memakai Elmer ya. Kalau teman-teman pengen nyoba enak enggaknya ini ya, kalian ke toko bahan kue beli ya seperempat atau berapa gitu untuk nyoba. Pokoknya bilang aja kalau bang saya beli glaze Elmer, jangan yang kolata. Kalau kolata nggak ada bintik-bintiknya. Beli yang Elmer tiramisu tapi yang ada tekstur bintik-bintiknya, itu nanti biasanya penjualnya akan paham itu punyanya Elmer. Kalau kolata ya enak, cuman nggak ada tekstur bintik-bintiknya tadi, rasanya kurang. Kalau ini pas, ada kayak kopi-kopian rasanya. Teman-teman bisa coba lah, sesuai selera ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah ini selai tiramisunya. Nah setelah saya menjawab pertanyaan dari Om Brian, sekarang saya akan menjawab dari Om Andi. Pertanyaan dari Om Andi ini, bang ukuran wajahnya berapa? Bebas sih, selera. Kalau untuk ukuran wajahnya, jika teman-teman menjual roti bakar yang full kayak saya ini, yang ya satu porsinya bisa 10 potong lah. Kalau dipotong lebih kecil-kecil lagi bisa jadi lebih dari 10. Tapi yang kecil-kecil itu tergantung kita menjualnya roti seperti apa ya. Kalau kita biasanya ada yang menjual bijian, yang dipotong kotak-kotak itu, yang kayak dijual di sekolah-sekolah itu, yang dijual 2000-an, itu wajan tidak usah terlalu tebal karena kita membakar rotinya ini kan bijian. Kalau wajannya terlalu tebal membutuhkan gas yang banyak dan lama, akan membuang gas ini ya semakin banyak lah. Jadi itu saran saya, wajannya agak tipis saja biar matanya cepat. Karena apa? Karena kan ini menjualnya 2000-an 3000-an, yang bijian itu kan rotinya juga tipis. Jadi ya nanti menyesuaikan wajan juga. Itu wajannya yang tipis saja saran dari saya, dan apinya nanti biar nggak terlalu gosong, itu api sedang aja, api kecil. Nah tapi kalau abang ini jualnya kayak ini, kayak roti yang full ini, ini kan rotinya tebal, dan ini biasanya nanti bakar langsung 2 gitu, tergantung pembeli. Itu wajannya bebas. Tapi untuk saya sih ukuran wajannya sendiri 3 mili ke atas ya teman-teman, terserah, pokoknya standarnya 3 mili ke atas. Kalau nanti teman ada yang biasanya pakai 1,5 mili, tapi ini nanti akan cepat gosong. Itu nanti kalau yang memakai wajan yang ukuran 1,5 mili, itu untuk roti yang kita jual yang bijian itu, yang rotinya kita potong kotak-kotak. Ini mari kita lihat wajannya tebalnya seperti apa. Ini saya sendiri tidak terlalu tebal ya teman-teman, jadi seperti ini, tidak terlalu tebal.
Untuk wajahnya saya menggunakan ukuran 5 mili ya teman-teman. Ini wajan saya 5 mili. Pokoknya ya patoknya 3 ke atas. 3, bisa menggunakan 3, 4, 5, 6, 7, 8, terserah bebas. Itu tergantung teman-teman juga. Nah, itu jadi jawaban mengenai wajan ukuran berapa ya. Wajan. Dan saya menjawab pertanyaan dari Om Raditya. Om Raditya, pengapiannya besar atau kecil? Untuk Om Raditya, pengapiannya besar atau kecil tergantung, kembali lagi ya, untuk tergantung ukuran wajannya. Kalau wajan kita tebal dan posisi wajan ini dingin, yang pertama-tama ya apinya langsung besar kan. Gunanya apa? Untuk memanaskan wajan ini. Tapi ini sebelum roti masuk ya teman-teman, besarkan. Lah kalau dirasa sudah cukup panas, nanti menggunakan api sedang biar roti itu tidak langsung gosong, jadi masuk tidak langsung gosong. Kalau teman-teman besar terus gak disedangkan, ketika masukkan roti baru dimasukkan jebes, baru dimasukkan itu langsung terlihat hitam ya, hitam coklat hitam tua banget gitu teman-teman. Jadi nanti terlihat, kesannya itu terlihat gosong, jadi dilihat itu ya kurang bagus untuk dijual. Tapi untuk rasanya, kalau mengenai rasa ya aninya ya agak jauh beda lah, karena kita menggunakan margarin. Jadi kalau walaupun warnanya agak gosong tapi rasanya nggak gosong teman-teman, karena udah terkena margarin. Misalkan roti teman-teman ini warnanya agak hitam agak gosong tapi yang nggak terlalu parah, itu teman-teman bisa oleskan margarin itu biar apa? Biar itu tadi, biar rasa kayak pahit-pahitnya itu hilang ya teman-teman. Jadi sekian dari saya mengenai komentar dan pertanyaan teman-teman. Saya jawab satu persatu. Nanti di video berikutnya apabila ada pertanyaan lagi, saya akan jawab ya yang sebisa saya aja teman-teman. Jadi nanti misal penjelasan saya kurang jelas atau apa, teman-teman bisa tanya di komentar ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang masih belum saya kasih jawaban mengenai pertanyaannya, ditunggu aja ya, pasti nanti dijawab satu persatu di video berikutnya. Dan sekian dari saya teman-teman, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Apabila channel ini rame dan makin berkembang, saya akan bongkar ilmu-ilmu buat teman-teman ya, sama-sama sharing ilmu lah. Siapa tahu nanti bisa sama-sama buka usaha buat teman-teman juga, dan sama-sama berhasil teman-teman. Terima kasih teman-teman.